Pada awal pembukaan pembelajaran, diharapkan guru memulainya 5 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai. Hal ini wajib dilakukan karena dalam kuliah daring tak akan ada bel sekolah yang akan mengingatkan siswa kapan pembelajaran akan dimulai. Salah satu cara agar siswa tepat waktu adalah dengan melakukan cara ini, sehingga siswa diberi waktu untuk memulai pembelajaran. Kemudian, untuk memastikan siswa siap mengikuti pembelajaran adalah dengan cara mengecek daftar kehadiran siswa, sehingga guru tahu berapa banyak siswa yang mengikuti pembelajaran dan berapa orang siswa yang belum mengikuti pembelajaran. Bagi siswa yang belum mengisi daftar kehadiran, guru bisa menanyakan kabar mereka kepada murid yang hadir, sehingga guru tahu alasan mereka kenapa belum hadir, dan teman-teman mereka bisa mengabarkan bahwa pembelajaran akan segera dimulai. I know that I am yours and you are mine. Doesn't matter anyway. In the night we'll take a walk. It's nothing funny, just to talk. Put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time. You know that I won't stop until I make you mine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. Well, I have called you darling, and I'll say it again and again. Kiss me till I'm sorry, babe, that you are gone and I'm a mess and Untuk mengawali pembelajaran, guru wajib memberikan rangsangan berupa gambar, video, dan lain-lain yang berhubungan dengan materi, sehingga pembelajaran yang akan dilakukan akan mudah dipahami oleh siswa. You know that I want to be with you all the time. You know that I won't stop until I make you mine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. It's hard to feel you sleeping through. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Sejarah Termantul Zaman Now. Kali ini kita akan membahas seputar penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, kira-kira gimana sih awal mula Jepang bisa masuk hingga menjajah Indonesia? Nah, kita simak bareng-bareng ya guys. Check it out.
7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia, guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang mengerahkan seluruh potensi militernya yang mencangkup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur, dan peralatan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu APDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyata-nyata mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda dan sekutu nyatanya disambut sorak-sorai gembira oleh rakyat Indonesia. Berabad-abad sebelumnya, kedatangan Jepang sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya. Nah, ramalan Jayabaya ini yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa bahwa akan ada bangsa yang membebaskan mereka dari penindasan orang-orang kulit putih. Dan ternyata memang benar. Banyak kalangan rakyat Indonesia yang mempercayai kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, penjajahan babak baru akan segera dimulai. Nah guys, tak bisa dipungkiri ya, Jepang memang bangsa yang kuat yang telah terbukti mampu menggeser dominasi bangsa Barat pada masa lalu. Namun, ambisi mereka yang ingin memimpin Asia kelak akan menimbulkan penderitaan bangsanya sendiri. Nah, gimana pendapat kalian tentang kedatangan Jepang di tanah air kita nih guys? Share di kolom komentar ya. Kita akan lanjut ke episode selanjutnya. I know that I am yours and you are mine. Doesn't matter anyway. In the night we'll take a walk. It's nothing funny, just to talk. Put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time. You know that I won't stop until I make you mine. You know that
You know that I won't stop until Tugas berupa catatan penting tentang video penting diberikan guru sebagai bukti bahwa siswa benar-benar menonton video. Selain itu, materi dan ilmu yang ada di dalam video lebih melekat dalam kepala dan ingatan siswa. my fingers are so numb. And how was I supposed to know that you are not the one? So put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time. You know that I won't stop until I make you mine. You know that I won't stop until I make you put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time. Oh darling, darling baby, you're so very fine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Until I make you mine. Siswa diberikan bahan bacaan oleh guru, baik berupa Word, PDF, dan PowerPoint, sehingga siswa dimudahkan dalam mencari bacaan. Tugas berupa membuat pertanyaan dilakukan supaya siswa diberi wadah bertanya tentang hal yang tidak dimengerti oleh siswa. Dalam proses belajar dan mengajar, perlu adanya pembelajaran secara lisan. Hal ini berguna melatih mental, cara bisa bicara di depan umum, dan perlu dilakukan supaya siswa mendapatkan materi dari guru secara lisan. Pada simulasi pembelajaran ini, guru membuat suatu model pembelajaran yang cukup menarik, di mana satu siswa bertanya dan satu siswa menjawab pertanyaan. Kemudian jawaban akan dilakukan di sesi pembelajaran secara online melalui aplikasi video call. Hal ini bisa menimbulkan sikap tanggung jawab pada siswa.
Turun Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang pendidikan dan pergerakan nasional, di mana kita telah mempelajari tentang proses tumbuhnya rasa nasionalisme, perjuangan organisasi Indonesia, akhirnya Sumpah Pemuda, bangkitnya nasionalisme modern, dan berakhirnya masa kolonial Belanda. Sekarang kita akan masuk dalam babak baru, yaitu masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Di mana tadi Bapak sudah mengirimkan video, materi, dan poin. Sekarang Bapak akan mempersilakan kalian untuk mendiskusikan tentang pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan yang telah Bapak suruh buat tadi. Baiklah, mungkin pertanyaan pertama akan dijawab oleh Info Aziza. Ya, pertanyaan dari Puja Alensia kepada Info Aziza dipersilakan. Jepang melancarkan invasinya ke negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Jepang pertama kali menyerbu Indonesia dimulai dengan serangan ke Tarakan dan Balikpapan, Pulau Kalimantan, dan Palembang, Pulau Sumatera. Wilayah tersebut merupakan sumber minyak yang penting bagi Jepang. Tanggal 1 Maret 1942, Jepang mulai menguasai Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Daratan Wetan, Pantura, dan Pasuruan, Jawa Timur. Tanggal 5 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil menguasai Batavia. Baiklah, terima kasih kepada Info Aziza. Apakah ada sepertinya tidak perlu ditanyakan lagi karena jawabannya sudah lengkap. Kita akan lihat pada jawaban berikutnya. Itu pertanyaan dari Muhammad Ilham yang akan dijawab oleh Puja Alensia. Pada Puja Alensia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham, yaitu latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Amerika Serikat mengembargo minyak untuk Jepang sehingga Jepang perlu mencari daerah sumber penghasil minyak. Jepang tumbuh menjadi negara yang kuat setelah membuka politik tertutupnya pada dunia, lebih khususnya setelah restorasi Meiji. Jepang berusaha mempraktekkan paham kolonialisme dan imperialisme. Jepang telah membuktikan bahwa bangsa Asia dapat mengalahkan bangsa Eropa, yakni dengan mengalahkan Rusia dalam perang pada tahun 1905. Baiklah, kita akan lanjut pada pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Info Aziza yang akan dijawab oleh Muhammad Ilham. Pertanyaannya, tujuan pendudukan Jepang ke Indonesia yaitu. Pada Muhammad Ilham dipersilakan menjawab. Silakan diulangi jawabannya Muhammad Ilham. Tujuan pendudukan Jepang ke Indonesia yaitu untuk mencari rempah-rempah, Pak. Nah, baiklah. Apakah ada tambahan dari anak-anak? Ya, baiklah, kepada Puja Alensia dipersilakan untuk menambahkan. Adapun tujuan pendudukan Jepang ke Indonesia yaitu untuk mencari rempah-rempah, yang kedua untuk mencari sumber produksi minyak yang sangat penting untuk mesin dan peralatan Jepang, kemudian mencari bantuan untuk menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya, dan yang terakhir memerlukan hasil pertanian dan perkebunan untuk keperluan perang. Baiklah, pertanyaan yang telah kalian berikan tadi telah terjawab semuanya.
Bapak menginginkan salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan dari hasil diskusi pada hari ini. Mungkin kepada pihak inisial ada persilakan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah awal kedatangan Jepang pada tanggal 7 Desember 1941, yaitu Jepang menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Kemudian nantinya Jepang akhirnya datang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kaki di Tarakan, Kalimantan Utara. Sekutu membentuk Abdakom, namun tak mampu mengalahkan militer Jepang. Kalah di pertempuran Laut Jawa. Tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di 3 titik pulau di Jawa, yaitu Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. 8 Maret 1942, Belanda resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kemudian terakhir penyerahan Indonesia oleh Sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat, atau biasanya disebut dengan Perjanjian Kalijati. Baiklah anak, sepertinya Bapak akan memberikan sedikit materi lainnya. Ini kita akan mempelajari tentang pendudukan bangsa Eropa di Indonesia. Dan pada babak kali ini kita telah membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu diawali dengan proses masuknya Jepang ke Indonesia. Sebenarnya ketika Jepang ini masuk ke Indonesia, banyak rakyat Indonesia merasa bahagia karena ada yang meramalkan di Indonesia bahwa suatu saat nanti akan datang suatu bangsa yang akan menentukan pemerintahan masa bangsa-bangsa kolonial yang ada di Indonesia. Dan ketika Jepang masuk, awalnya bangsa Indonesia beranggapan bahwa Jepang adalah dewa yang telah membebaskan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama 3,5 abad. Tetapi nyatanya Jepang lebih kejam pemerintahnya dari yang telah dilakukan oleh Belanda pada terdahulunya. Baiklah, mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nanti Bapak akan memberikan kalian latihan dan akan Bapak kirimkan di grup. Dan salah dan janggalnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran dilakukan, perlu adanya pemberian tugas-tugas oleh guru. Kali ini untuk meningkatkan ingatan dan pemahaman siswa. Okay, 'cause I know that I am yours and you are mine. Doesn't matter anyway.